Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin sharing analisa XUSD ya untuk seminggu ke depan. Oke, sebentar. Untuk hari ini saya akan bahas mengenai analisa teknikal dan analisa untuk newsnya minggu depan ya, news minggu ke depan. Oke, kita cek untuk time frame daily ya pergerakannya. Weekly. Nah, di sini kita lihat di time frame weekly. Kalau kita ngomong soal likuiditas, di sini sudah ada equal triple high ya yang diambil, dan ini pun cuman swap. Swap itu gimana bang maksudnya? Di sini kan ada high ya, swap itu gini sistemnya. Ini kan ada high ya. Sebentar, kita marking dari high tertinggi. Nah, ini tertinggi. Nah, ini high tertinggi ya. Nah, di sini kita lihat candle ini sempat naik ya untuk melebihi ini. Nah, tapi dia turunnya itu tidak close body ya. Bodinya itu di bawah ini high ini. Nah, ini sweep namanya. Oke ya. Dan kalau kita ngomongin soal news, di sini kita lihat untuk minggu ini newsnya minggu depan luar biasa ya, nggak kayak minggu ini. Minggu ini saya males trading di gold. Minggu depan Kamis Selasa ada news, Rabu ntar kita bahas ya, kita bahas technical dulu. Nah, di sini kita lihat sepertinya akan terjadi pergerakan besar ya untuk minggu depan. Jadi kita antisipasi. Kalau kita cek dari time frame daily, di sini secara struktur dia emang bullish ya, bullish. Dia akan menjadi valid bearish itu ketika low valid di break ya. Nah, low validnya di mana? Coba kita analisa secara strukturnya. Nah, ini adalah change of karakternya, kita analisa pelan-pelan ya. Karena kemarin ada yang bilang bang ngomongnya kecepatan. Oke, kita pelankan ya ngomongnya ya, supaya beberapa orang paham ya. Sorry ya diulang. Kenapa diulang? Karena ini penting ya, ini fondasi. Karena bagi saya untuk mengetahui struktur itu penting. Karena kalau kita salah marking struktur, kita juga akan salah marking area entry-nya. Oke, ini break of structure, change of character. Kita marking inducement-nya. Inducement. Oke, kita cloning. Nah, ini inducementnya, ini low valid, ini high valid, ini high valid. Sebentar, sorry. Nah, untuk sekarang ini harga masih bergerak di antara high dan low ya di sini ya. Nah, kalau menurut saya sideways sih sekarang ini di sini sideways. Tapi kalau kita cek di sini di H4, kalau kita zoom, kalau teman-teman menggunakan strategi ICT pasti paham ya apa itu internal dan eksternal. Di sini kita lihat dia sudah masuk fair value gap, tapi dia sempat naik juga di sini nge-break high ini, lalu turun lagi ya. Dan kalau kita cek di H4 secara struktur itu, kalau kita menggunakan SMC di sini biasnya bearish ya. Coba kita cek kenapa bearish. Di sini adalah break of structure terakhir. Kenapa disebut break of structure bang? Coba tunjukin strukturnya pelan-pelan. Oke ya. Di sini kita lihat sebentar. Ini adalah sorry. Ini pullback. Kita marking di sini aja sampai sini. Oke ya. Nah, pullbacknya diambil ya. Nah, break of structure. Oke ya. Kemudian di sini ada inducement ya. Inducement di sini ya. Inducementnya diambil. Boom, dia turun. Nah, turunnya ini pasti pelan-pelan ya. Pelan-pelan itu menuju ke sini. Nah, target saya sih 2002 ya untuk area sell set liquidity untuk H4 dan H1. Kalau di H1 juga sama ya, strukturnya itu bearish. Nah, oke ya. Kita marking inducementnya. Ini inducementnya. Oke, kita marking inducementnya. Nah, baru setelah kita mengetahui strukturnya, nanti kita akan cari area untuk entry-nya. Nah, ini break of structure ya. Setelah terjadi break of structure, ini kemarin area entry kita ya. Sudah running jauh ya. Kemarin saya kena stop loss karena saya SL-nya pelit kalau kata orang-orang. SL saya tipis. Nah, ini sudah sesuai ya dengan mapping saya yang waktu itu ya. Tapi saya nggak entry sell, saya nggak profit, saya kena stop loss sayang sekali ya. Nah, untuk sekarang sepertinya harga akan menuju ke sini ya, ke 2002 terdekat. Nah, kalau untuk sell sepertinya udah terlambat ya. Kalau untuk mencari sell di sini,
Kalau mencari sell di sini agak tricky ya, menurut saya sulit. Mungkin trader pro yang lain yang nonton channel saya mungkin paham ya. Kemarin saya bikin tweet ya di YouTube, di tab komunitas, kayak gini bacaannya. Nah ini ya, area 2074-2075 adalah area sell yang bagus bila 2065 di break, dan area 1980 area yang buy yang bagus ketika 2000 di break. Oke ya, di sini kenapa saya bilang gitu ya. Di sini kita lihat kalau semisal ya ini di break ya dan menjadi change of character. Misal ya ini di break. Nah, ini akan menjadi area buy di sini. Nah, ketika terjadi change of character dia pasti akan pullback kan ya. Nah, tempat pullback terbaik itu di sini. Di sini 2074-2075. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Di sini kita lihat, kita zoom areanya. Ini area menarik menurut saya kalau misalnya harga ke situ. Kalau kita coba kita ke H1. Nah, kita ke H1 di sini kita zoom. Di sini sorry, ke 4 aja. Di sini ada order block imbalance, Sorry, kita zoom lagi ya. Nah, di sini ada order block engulfing dan order block imbalance. Nah, ini area sell yang bagus untuk kita risk entry. Kemudian yang kedua itu ketika ini di break ya, 2000 di break. Nah, kalau misalnya ini di break, ini akan menjadi break of structure ya, break of structure. Nah, ketika terjadi break of structure pasti kan dia akan pullback ya. Seperti inilah kalau strukturnya. Nah, seperti ini. Break of structure, pullback. Nah, seperti ini. Ini inducement, ini inducement. Nah, samalah seperti ini. Ketika dia di break, ya ini adalah area buy saya 1980-an untuk pullback ke supply. Boom. Seperti itulah kira-kira. Nah, seperti itu. Kenapa saya kemarin bilang seperti itu? Nah, kalau untuk sekarang sih saya nunggu untuk harga itu turun kencang gitu ke bawah atau dia naik untuk membreak high ini ya, untuk mencari posisi. Nah, itu teknikalnya seperti ini ya. Saya nggak cari area di sini di harga sekarang. Saya menunggu harga itu ngebreak high ini ataupun dia ngebreak low ini. Kalau kemungkinan sekarang sih dia ngebreak low ini ya, karena dia sudah di bawah. Dan kalau kita cek untuk sekarang, kita bahas news ya. Untuk minggu ini dari hari Senin newsnya itu nggak ada ya. JPY libur, CNY libur. Nah, hari Selasa itu newsnya lumayan ya, high impact, apalagi di sesi New York. CPI. Nah, core CPI ini setara dengan NFP ya, menurut saya sangat berpengaruh bagi market. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading. Dan saya mengharapkan setelah news ini harga turun jauh kencang ke bawah. Jadi saya nyari area buy di sini. Nah, saya mengharapkan news ini hasilnya positif kalau harapan saya ya. Ini ada 3 core CPI, CPI MPM, CPI YPY. Dan yang Rabu GBP ya, yang USD nggak ada, kita fokus USD aja. Dan di 8.30 ini ada high impact juga ya, ada banyak. Dan kemudian di jam 9 ada medium impact. Jadi kita harus hati-hati untuk hari Selasa, Kamis ya, dan Jumat. Nah, bagus ya minggu depan, menurut saya bagus, newsnya ada banyak, nggak kayak minggu kemarin. Aduh, marketnya slow di situ aja ya, pergerakan minggu ini di sini-sini aja nih pergerakannya nih. Males saya ngeliatnya. Oke ya, kalau minggu depan kemungkinan dia akan naik kencang atau turun kencang. Ada 2 itu aja. Dan kalau misalnya dia turun kencang, saya marking zona ini untuk area buy. Kita bisa mencari konfirmasi di sini ya, di area 1980-an ya. Oke. Hari Jumat newsnya core PPI ya. PPI ada 2 juga di jam 8.30 dan 10 malam. High impact banyak dan medium impact. Oke. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.